Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi amal munjiyat fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fir ridha wal ghadab. Al hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Setiap orang pasti menginginkan hidup di dunia, di alam kubur dan di alam akhirat nanti selamat. Itu rata-rata manusia. Tapi tidak semua manusia yang menginginkan keselamatan itu tahu jalannya. Mungkin dia hanya kepingin tapi tidak lewat jalannya, atau dia kepingin tapi tidak tahu jalannya, sehingga tidak sampai pada tujuan pokok, yaitu selamat dunia hatal akhirah. Itu tergambar dari doa-doa kita semua. Jadi doa-doa kita semua itu sudah tergambar bahwa kita kepingin selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rata-rata manusia itu pasti doa itu. Apakah cukup hanya dengan doa itu? Tidak. Setelah doa baru kita action melalui jalan yang ditentukan. Kita kepingin ke Malang, iya semuanya, ke Batu, tapi harus tahu jalan. Oh, ini ke Malang lewat sini, baru nyampe. Kepingin nang Malang gak ngerti, terus sepedaan jalan ngalor terus ke utara, gak tutup Malang, ke Madura. Padahal kepinginannya ke Malang, tapi langkahnya menuju ke utara. Nah ini sama dengan orang kepingin selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi jalannya tidak dilalui atau mungkin dia belum tahu jalan sehingga dia berhenti di tempat. Nah, pagi ini kita bahas tentang sabda baginda Nabi, jalan menuju keselamatan dunia akhirat. Apa jalannya? Kata Nabi, yang pertama, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takutlah kamu kepada Allah baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan secara sirri atau rahasia. Jadi kalau kita kepingin selamat, jalan yang pertama kita harus takut kepada Allah, musyahadah, merasa diawasi oleh Allah, muqarrabah, kita dekat kepada Allah, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menuju
Allah. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Wa anibu ilallah, kembalilah kepada Allah. Ini jalan yang pertama kalau kita kepingin selamat dunia akhirat, takut kepada Allah di mana saja kita berada, dalam keadaan apapun kita, baik secara rahasia maupun terang-terangan, takut kepada Allah. Nah, ini orang yang merasa diawasi oleh Allah, orang yang merasa dicatat oleh Allah, orang yang merasa di mana-mana disaksikan oleh Allah, pasti selamat. Enggak selamat itu kan merasa tidak diawasi oleh Allah. Oh, ini nggak ada yang tahu ini, maka kemudian dia korupsi. Di ruangan saya dipasang CCTV, nanti kalau saya transaksi kesadap CCTV. Transaksi di gudang, karena gudangnya nggak ada CCTV. Di gudang sekarang dipasang CCTV, transaksi di tengah jalan. Nah, ini merasa tidak diawasi oleh Allah, padahal Allah itu sudah meletakkan CCTV super canggih yang ada di kanan kiri kita, mereknya Raqib dan Atid. Setiap gerakan kita sekecil apapun terekam dan tercatat oleh komputer itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini jalan yang pertama, yaitu takut kepada Allah di mana saja berada, dalam keadaan apapun, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Yang kedua, jalan menuju selamat itu apa? Kata Nabi, wal qasdu fil faqri wal ghina, hidup sederhana. Hidup sederhana, diatur betul dari hasil usaha itu sederhana. Kata Nabi, wal qasdu, hiduplah sederhana, fil faqri wal ghina, baik dalam keadaan kaya apalagi dalam keadaan miskin. Suruh hidup sederhana, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Orang kaya hidupnya sederhana, selamat. Orang miskin hidupnya sederhana, lumayan. Miskin nggak sederhana, rusak. Miskin nggak sederhana, makannya ini akhirnya rusak. Wal qasdu fir ridha wal ghadab, yaitu hidup sederhana fil faqri wal ghina, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Dan yang terakhir, jalan menuju selamat itu apa? Kata Nabi, wal adlu fir ridha wal ghadab, berusaha berbuat adil dalam keadaan marah bisa adil maupun dalam keadaan normal. Jadi orang yang marah saja bisa adil, pasti dalam keadaan normal tambah adil. Normal tidak bisa adil, apalagi marah. Nah, kan begitu. Jadi kita berusaha berbuat adil. Adil tidak harus sama. Punya anak dua, satu kelas 5, satu SMP kelas 2, yang kelas 5 dikasih 10.000, yang SMP dikasih 15.000, adil. Itu adil. Mengapa? Karena kebutuhannya beda. Itulah Bapak Ibu, 3 jalan menuju selamat dunia akhirat. Yang pertama, takut kepada Allah di mana saja kita berada, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Yang kedua, berusaha hidup sederhana, baik dalam keadaan kaya apalagi dalam keadaan miskin. Dan yang terakhir, berusaha berbuat adil, baik dalam keadaan marah apalagi dalam keadaan normal.
mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah sehingga mampu melewati 3 jalan ini. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.